Simak Pantun Rohani berdasarkan bacaan hari ini. Kamis, 3 Februari 2022. dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13 dengan Feby di Surabaya, Bersama Edlince di Malang. bersama Rere di Salatiga. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Honoris Jansen edisi Kamis 3 Februari 2022. Hari ini kita akan merenungkan Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Saudara-saudari yang terkasih, ketika membaca dan merenungkan Injil hari ini, saya teringat akan status di media sosial seorang teman saya. Ia menulis di statusnya kemarin demikian: "Sendiri tidaklah buruk, tetapi lebih baik berdua." Tentu ia menulis ini dengan latar belakang dan maksud tertentu. Tetapi yang mau dikatakan adalah bahwa berdua atau memiliki teman itu jauh lebih baik daripada sendiri. Berdua-dua dalam kitab suci adalah maksud Allah sejak awal penciptaan dunia. Ia melihat Adam sendirian dan ia menilai bahwa hidup sendiri itu tidak baik. Maka ia menciptakan Hawa sebagai teman hidup, sebagai rekan kerja untuk mengusahakan Taman Eden yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka. selain membawa obor juga arit, dua perlengkapan saat masuk gua. Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Dalam Injil hari ini, kita membaca dan merenungkan Yesus mengutus murid-muridnya tidak sendirian, tetapi berdua-dua. Pengutusan berdua-dua ini memiliki arti. Yang pertama, bahwa karya yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka bukanlah karya mereka perorangan. Karya perutusan itu adalah karya Allah yang dipercayakan kepada mereka secara kelompok. Maka hendaknya mereka menjalankan karya Allah itu dengan semangat yang dimaksudkan oleh Allah, bahwa Allah lah yang memiliki karya itu, mereka hanyalah pekerja-pekerja atau hamba-hamba yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Tukang-tukang kayu selalu punya akal. Walau mereka tak tinggi pendidikan, para murid dilarang membawa bekal, baik roti, uang, atau yang lainnya. Hal kedua yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan mengutus para murid berdua-dua adalah agar mereka bisa bekerja sama atau menjadi rekan kerja. Tugas yang begitu banyak tidak bisa dikerjakan sendirian. Jika orang masih nekat untuk bekerja sendirian, lama-lama ia akan lelah, kemudian kehilangan semangat dan gairah hidup. Dan jika itu terjadi, maka karya apapun, mulai yang kecil maupun yang besar, akan terbengkelai. Saudara-saudari yang terkasih, semangat yang mau kita renungkan dari Injil hari ini adalah semangat kolaboratif, bekerja sama. Tuhan mengutus kita, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas-komunitas religius, bersama orang-orang yang dekat dengan kita, bersama suami, istri, anak-anak,
rekan-rekan imam, rekan-rekan suster, dan bersama semua orang lain yang diutus Tuhan kepada kita. Kita tidak boleh menyia-nyiakan orang-orang utusan Tuhan ini. Harus bisa menjaga persahabatan. Caranya dengan saling memperhatikan. Para murid memberitakan pertobatan sambil mengusir setan dan menyembuhkan. Kita tidak boleh bekerja sendiri. Bekerja sendiri atau menjadi single fighter pada masa ini tidak lagi menjadi sesuatu yang diinginkan. Karena dunia kita adalah dunia jaringan. Kita terhubung satu dengan yang lain. Maka dalam hidup setiap hari, kita hendaknya membangun kerjasama dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki, agar tugas yang dipercayakan kepada kita dalam keluarga maupun dalam komunitas atau dimanapun bisa terlaksana dengan baik. Kolaborasi mengandaikan dua hal. Yang pertama, adanya diskusi dengan teman dekat, dan yang kedua, adanya pembagian tugas. Dengan diskusi dan pembagian tugas yang jelas, semua orang akan bekerja dengan cara yang berbeda-beda demi tujuan yang sama. Pada akhirnya, tugas yang diberikan kepada kita akan diselesaikan dengan baik, karena bersama-sama segala sesuatu menjadi lebih mudah. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonas Sunu SVD. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat bertemu iman akan pemeliharaan Tuhan bagi yang bersetia kepadanya. Salam Seroja. Berkah dalam Terima kasih.